Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Abah Warkop Channel. Dalam kesempatan kali ini masih mengulas tentang fenomena si Saifuddin Ibrahim alias Saifuddin yang baru-baru ini menghebohkan jagat media sosial yang ada di negara kita, yakni sebuah pernyataan atau sebuah ungkapan yang luar biasa penghinaannya, yakni Saifuddin mengusulkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menghapuskan sebanyak 300 ayat yang ada dalam Al-Quran untuk dihapuskan, atau istilahnya dia di skip. Ini memang suatu pernyataan yang bisa menimbulkan kerawanan permusuhan dan suatu malapetaka bagi ketuaan bangsa dan negara ini. Namun kali ini saya tidak akan membahas persoalan itu karena alhamdulillah umat Islam yang ada di negeri ini sudah sangat dewasa dengan keimanan yang kuat. Melihat fenomena-fenomena seperti ini adalah hal yang biasa untuk mendiskreditkan agama Islam. Namun logika yang ingin kami bangun adalah bagaimana menakar semua pernyataan-pernyataan dari si Saifuddin ini di berbagai media sosial tentang agama Islam. Yang pertama, coba kita mengukur takarannya dari logika si Saifuddin ini tentang menghapuskan 300 ayat yang ada dalam Al-Quran dengan alasan karena menimbulkan intoleran dan radikalisme. Ini luar biasa pernyataan ini. Logika apa yang ia bangun? Di satu sisi bahwa ketika ia menyatakan bahwa kita umat Islam dengan ayat-ayatnya yang 300 menurut dia itu adalah menimbulkan intoleran dan radikalisme, sebenarnya ia menunjukkan kepada publik bahwa, terutama kepada umat Islam, bahwa dialah orang yang paling intoleran dan radikalisme. Kenapa? Karena intoleran itu kan rasa permusuhan. Dengan pernyataan itu berarti dia menunjukkan kepada kita umat Islam bahwa kita ini adalah musuhnya. Kemudian radikalisme, mencoba menebarkan suatu kalimat-kalimat perkataan yang menimbulkan permusuhan, kebencian. Apakah dengan ucapannya ini bukankah dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang radikal? Sekali lagi, seorang yang sangat radikal terhadap agama kita. Ya, ini memang luar biasa pernyataan dari Saifuddin ini. Oleh sebab itu logika rem bocor yang ia gunakan ini memang tidak harus memancing kita untuk merespon, namun kita hanya sekedar membuat perimbangan. Yang pertama, apakah Al-Quran ini menurut dia, ya ternyata kalau menurut dia menghapuskan berarti Al-Quran ini adalah produk manusia. Ini luar biasa. Apakah dia tidak tahu bahwa Al-Quran adalah produk yang maha kuasa? Dan jangankan sama Menteri Agama, Anda minta sama raja sekalipun yang memiliki kekuasaan yang sangat absolut untuk menghapuskan kitab suci Al-Quran, terutama 300 ayat, itu sesuatu yang mustahil akan dilakukan. Kemudian dia mencontohkan bahwa pesantren itu adalah memproduk orang-orang radikal dengan kurikulumnya. Namun di satu sisi dia memuja dan memuji Menteri Agama kita. Padahal kita tahu bahwa Menteri Agama adalah orang yang dibesarkan di kalangan pesantren. Inilah yang disebut dengan juga logika rem bocor. Dan yang ketiga, dengan peristiwa ini menunjukkan siapa sih Saifuddin, yakni seorang yang akhlaknya masih dipertanyakan. Karena ketika Menteri Polhukam kita Bapak Mahfud MD memberikan respon terhadap apa yang dinyatakan di media tentang menghapus 300 ayat, bukanlah ia menyadari diri, namun yang ia tanggapi
bahkan ia respon dengan cara yang sangat radikal, ya ini memanggil atau mengajak menteri untuk duel dengan bahasanya carok. Ini juga yang harus dipertanyakan, ini apakah ini bukan sifat radikal. Kemudian kami juga mempertanyakan kepada si Pudin alias si Saifuddin Ibrahim, apakah Anda tahu tata pemerintahan? Siapakah Menteri Polhukam itu? Apakah tugas dan fungsi Menteri Polhukam itu? Inilah yang harus Anda sadari. Ternyata Anda juga jauh dari orang, katakan Anda sering menggunakan atau Anda sendiri sering memproklamirkan, selalu menafsir dengan logika Anda. Ternyata ini adalah logika rem bocor. Sahabat Abu Warkop di mana saja Anda berada, bil khusus kaum muslimin dan muslimat dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ketika kita menilai agama dari sikap dan pribadi itu sangat keliru. Apa yang disebut ensik, dan kelihatannya si Pudin melihat agama Islam dari perilaku. Sekarang saya pertanyakan, bagaimana tanggapan Anda, tanggapan kita? Apakah intoleran dan radikalisme ini hanya terjadi di negeri kita, Indonesia ini? Sudah barang tentu tidak. Intoleran dan radikalisme juga terjadi di negara-negara seperti Eropa, Amerika, yang dimana umat Islam minoritas. Terjadi berbagai kekerasan, terjadi berbagai segala penindasan terhadap masyarakat minoritas yang ada di negara-negara yang notabene adalah umat Islam adalah minoritas. Pertanyaannya, apakah kita akan menganggap orang yang melakukan itu dengan label agama yang ia sandang, kemudian kita menjas bahwa agamanya ada agama radikal atau ia adalah orang agamanya intoleran? Ini agak keliru. Karena apa? Agama itu jangan dilihat dari sikap pribadi, personality, tapi dilihat dari ajaran-ajaran suci yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu ini juga saya sebutkan logika rem bocor yang coba dibangun oleh si Pudin alias si Saifuddin. Sahabat Abu Warkop, kalau kita melihat sejak peristiwa itu, Saifuddin kelihatannya tidak bisa membawa atau bisa mengontrol dirinya, karena setelah peristiwa itu berbagai tanggapan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan. Bukan, sekali lagi, bukan saja dia memohon maaf atau mencoba diam, tapi colotenya yang sangat frontal dia tunjukkan. Di antaranya dia bagaimana mengundang dan mengajak misalnya berbagai tokoh agama Islam untuk merespon apa yang disampaikannya. Tapi sebagai pribadi kami merasa bersyukur, alhamdulillah para tokoh agama kita tidak merespon dengan sesuai apa keinginan dari si Saifuddin, karena memang kadar keimanan dan mungkin kadar intelektual keagamaan yang berbeda dengan Anda. Anda mau murtad itu adalah urusan Anda, karena bagi kami agama adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang bagi Anda, sekarang yang ada dalam diri Anda dalam perspektif keimanan kita itu adalah faktor Allah mencabut hidayah dari diri Anda. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada di seluruh negeri persada Nusantara yang kita cintai ini, jangan jadikan bahwa pernyataan Saifuddin itu mewakili dari saudara-saudara kita Kristiani. Saya hakul yakin itu bukan berada dari saudara-saudara kita, tapi itu adalah pribadi Saifuddin. Sekali lagi, itu adalah pribadi Saifuddin, di mana mungkin dia ingin mencari sesuatu, wallahu alam. Kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat, memang kita diminta untuk ada giroh kepada agama kita, semangat untuk membela agama kita. Namun giroh atau semangat membela agama itu diletakkan dalam kaidah keimanan dan kaidah logika dan ilmu pengetahuan.
Jadi sekali lagi janganlah kita respon secara brutal, secara spontan, secara emosional, karena kita akan menjadi orang-orang yang masuk dalam kumbangan yang sengaja dibuat oleh si Saifuddin. Dan kepada saudara-saudara kita kaum Kristiani, marilah kita sama-sama tetap memupuk persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bangun dengan susah payah, di mana ini terbukti di saat kita negara kita menghadapi problem yang besar, yakni pandemi. Kita saling bahu-membahu untuk menghadapinya tanpa mengenal perbedaan di antara perbedaan kita, yakni perbedaan keyakinan. Oke, demikianlah sekilas tentang fenomena Saifuddin Ibrahim, seorang yang mengaku tokoh agama, namun apa yang dilontarkan, apa yang dibicarakan tidak menunjukkan kepribadian seorang tokoh agama. Sekali lagi, marilah kita umat Islam tetap sabar, tabah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian keimanan, apalagi dalam perspektif umat, dalam perspektif agama. Inilah masa akhir zaman. Oke, demikian sahabat Abu Warkop. Salam sehat dari Gorontalo untuk Indonesia. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kaum muslimin, kaum Kristiani, kaum Hindu, dan kaum Buddha, marilah kita melawan orang-orang yang berpikir dan bertindak seperti Saifuddin ini, yang selalu mengembangkan rasa permusuhan di antara umat beragama. Terima kasih. Wallah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.